Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Sekarang kita berada di pertemuan kedua ya. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yang mana kemarin tuh kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat sebuah folder, dan juga bagaimana caranya untuk membuat sebuah file PHP gitu ya, di dalam folder htdoc. Kemarin kan kita sudah mengetahui itu apa saja ketentuan yang harus dilakukan pada saat membuat sebuah file dengan referensi PHP. Pertama, file atau foldernya itu harus disimpan di dalam folder yang namanya htdoc. Ya. Yang kedua, filenya tidak boleh mengandung angka. Maaf, salah. Filenya tidak boleh diawali dengan angka. Habis itu, filenya tidak boleh mengandung spasi. Ingat ya, tidak boleh mengandung spasi. Selanjutnya, filenya itu boleh mengandung angka. Dan kalau misalkan kita ingin membuat spasi pada nama file tersebut, kita bisa menggantikannya dengan underscore atau garis bawah gitu ya. Oke, seperti biasa jangan lupa hidupkan dulu atau aktifkan exam yang ada pada kawan-kawan. Itu tinggal dicari di sini exam. Ya, tinggal diketik ya. Di pencarian atau misalkan ada di desktopnya, silahkan klik satu kali atau dua kali. Nah, klik dua kali lah gitu, biar jalan. Nah, diaktifkan. Jadi di sini kan agak beda nih. Saya agak beda caranya. Gimana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang exam PP yang ada pada laptop saya itu error gitu ya, kena sok pintar. Error, jadi saya langsung aktifkan di sini saja. Bagi kawan-kawan tinggal diketik di sini ya, tinggal dicari examnya di sini, nanti dia bakalan ketemu. Pasti ada yang bertanya ya, ini kok nggak yang ini dijalankan gitu ya, kok harus yang di dalam htdoc gitu ya. Bukan itu, gini ya, jadi kalau misalkan ini dijalankan, jadi ini exam errornya gitu. Walaupun dijalankan dia tidak akan bisa karena ada error pada codingan yang ada di exam ini gitu. Oke, jadi saya jalankan yang di sini aja. Exam control. Tunggu ntar ya, dia lelet nih. Ah, tumben cepet. Nah, jangan lupa aktifkan dulu yang Apache-nya. Tinggal diklik start. Sekarang kita fokus ke Apache dulu. Yang lainnya diabaikan saja. Oke, kalau sudah aktif, di-minimize kan. Selanjutnya silakan buka aplikasi kode editor yang kawan-kawan punya. Ini ya. Kalau Rian pakai Sublime Text. Nah, jadi ini kan yang sudah kita bahas sebelumnya ya pada pertemuan pertama. Silahkan dilihat. Jadi bagi kawan-kawan yang belum membuka folder dari PHP dasar, kita buka lagi dari awal. Biar ingat gitu ya. Nanti jangan lupa gitu. Tinggal diklik file satu kali. Diklik file satu kali. Diklik salib. Diklik sekali pada file. Oke, habis itu dipilih open folder. Dicari di mana folder htdoc atau exam yang kawan-kawan simpan gitu ya. Jadi Rian menyimpannya di C. Silakan diklik di folder C. Habis itu cari exam. Ini kan setelah diketik, diketik pula. Setelah diklik yang C, dicari examnya. Exam ya kan? Kan sudah dapat nih examnya. Dibuka, diklik dua kali. Habis itu dicari nama folder yang namanya htdoc gitu. Ini kan htdoc ya. Nah, dibuka. Nah, jadi ingat kemarin tuh kita sudah belajar kalau yang file PHP kita itu disimpan di dalam htdoc gitu ya. Jadi yang file PHP ini khusus gitu, dia tidak boleh disimpan di sembarang file. Karena kalau dia disimpan di sembarang file, nanti filenya itu atau program yang kawan-kawan buat tidak bisa dilihat gitu ya. Beda sama HTML. HTML itu bisa dibuat di mana saja. Oke, kita lanjut. Jangan banyak bacot lah. Nih, dicari saja folder yang namanya PHP dasar. Oke, diklik satu kali, habis itu pilih folder. Nah, sudah. Yang sebelumnya ditutup aja. Oh iya.
Oke, kita lanjut. Shit. Bentar. Saya ngaturnya dulu. Kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, kemarin itu kan kita sudah membuat sebuah file yang namanya index ya. Kita sudah membuat file index dan dengan ekstensi PHP gitu. Jadi sekarang kita akan belajar tentang sintak PHP. Apakah itu sintak PHP? Jadi sintak PHP itu adalah coding yang ada pada bahasa pemrograman PHP gitu ya. Coba kita lihat di sini. Kita pahami dulu. Mana nih? Nih. Bentar ya. Ini sintak PHP. Coba dibaca. Jadi sintak PHP itu, nah, nih. Di bawah ini kami memiliki contoh file PHP sederhana dengan skrip PHP yang menggunakan fungsi PHP bawaan untuk menghasilkan tag hello world di halaman web yang ada di bawah itu. Nah ini. Jadi ingat ya, kalau misalkan kawan-kawan ingin membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, itu bisa dikolaborasikan gitu. Bisa dikolaborasikan dengan HTML atau JS juga bisa, atau dengan CSS juga bisa gitu. Jadi ingat, kalau misalkan kita nanti menggabungkan antara HTML dengan PHP, itu tidak boleh tergabung gitu, tidak boleh tercampur. Dia harus ada pembatasnya gitu. Nah, itu makanya kita memerlukan yang namanya tag PHP atau sintak PHP gitu. Jadi sintak PHP ini bisa dijadikan sebagai pembatas lah gitu. Sebagai pembatas antara program PHP dengan program yang lainnya supaya tidak error. Caranya yaitu tinggal mengetik kecil sama dengan, habis itu tanda tanya, setelah itu PHP. Nah, ini untuk sintak pembuka. Sintak pembuka dari program PHP. Ingat, jadi sebelum membuat program PHP, itu harus dibuat dulu sintak pembuka dan sintak penutupnya gitu, biar nanti tidak tercampur dan tidak error gitu ya. Dan diakhiri dengan tanda tanya, habis itu besar gitu. Tanda besar gini ya. Ingat gini. Pertama kan diawali dengan kecil, habis itu tanda kecil, habis itu dilanjutkan dengan tanda tanya, habis itu tulisan PHP, dan ditutup dengan tanda tanya besar. Gitu. Ingat ya. Jadi pada aplikasi Code Editor ini kita diberikan kemudahan kawan-kawan untuk membuat sebuah sintak PHP. Kita hanya perlu mengetik PHP di sini. Ingat ya, ketik PHP. Habis itu diklik tab pada keyboard yang ada pada laptop kawan-kawan. Diklik tab. Nah, dia otomatis akan membuatkan sintak PHP-nya gitu. Itu cara cepatnya untuk mengerjakan sebuah program PHP. Jadi sekarang kita akan mencoba mengkolaborasikan atau menggabungkan antara HTML dengan PHP gitu. Nah, ini kita hapus dulu. Jadi nanti kita akan memasukkan program PHP pada HTML, pada bahasa HTML gitu ya. Caranya gimana? Caranya pasti kita akan buat dulu struktur dari HTML-nya, itu dengan mengetik HTML. Habis itu diklik tab, dia otomatis akan dibuatkan nantinya. Nah, gitu ya. Ini kan ada beberapa bagian nih. Ada yang head, ada yang title, dan dalam body gitu. Jadi title ini fungsinya untuk memberi judul pada halaman web. Misalnya gini, yang title ini akan dibuat seperti ini. Ini kan ada sintak PHP nih. Nah, ini. Nanti yang di title itu akan dibuat seperti itu. Coba ya, kita buat di sini. Pertemuan Aiba. Anggaplah lanjut aja lah. Pertemuan gini aja. Belajar shit.
belajar PHP dasar. Udah. Nah, ini kan udah nih, udah kita buat ya. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah benar gitu. Yang title ini dibuat di atas kayak gini. Coba kita lihat ya. Nah, jadi cara melihat file yang ada pada dalam htdoc itu dengan mengetikkan localhost. Habis itu tanda apa nih namanya? Garis miring. Nah, jadi yang htdoc ini kita sama saja membuka ini. Kita membuka file dari htdoc gitu ya. Jadi sama saja kita buka file htdoc exam. Kita buka file htdoc ini. Kita buka. Habis itu dia akan tampil semua yang ada pada dalam file htdoc yang ada pada laptop kawan-kawan gitu ya. Nah, berarti caranya ini berarti kita membuka apa ya? Buka folder htdoc nih. Selanjutnya, coba ingat apa nama folder dari pembelajaran kita sekarang ini gitu. Apa nama foldernya? Itu kan PHP dasar ya. PHP dasar. Nah, gini. Ini berarti teman-teman membuka folder yang namanya PHP dasar. Ya ini. Berarti teman-teman buka yang ini gitu ya. Nanti apa saja yang ada di dalam PHP dasar ini dia akan dibuka. Dia akan ditampilkan pada browser gitu. Coba kita lihat. Benar atau enggak nih? Mana nih? Nah, PHP dasar. PHP dasar gitu ya. Silakan di enter, dia akan membuka. Nah, benar, sama persis ya. Itu kan pertama ada folder pertemuan 1 dan juga ada file yang namanya ketentuan PHP dengan tipe atau ekstensi filenya itu txt. Benar ya? Begitu caranya kawan-kawan untuk membuka atau melihat program atau output yang sudah kawan-kawan buat dari coding yang teman-teman rancang sendiri gitu ya. Paham ya? Paham ya? Semoga aja paham sih. Oke, sekarang kita buka yang indeks yang ada pada folder pertemuan 1. Yaitu tinggal dibuka aja folder pertemuan satunya. Nah, benar. Kenapa dia langsung tampil bang gitu? Kenapa yang indeks PHP-nya itu langsung tampil? Nah, kemarin tuh kan saya sudah jelaskan tuh bahwasanya yang di localhost ini dia akan mendahulukan yang namanya file index PHP gitu. Kalau misalkan file dengan nama index itu ada, maka dia akan langsung tampilkan. Dia akan langsung tampilkan apapun yang ada pada file index tersebut gitu. Paham nggak? Paham ya? Contohnya gini, ini kan sudah ada nih, sudah ada file dengan namanya index PHP. Berarti dia akan tampilkan index PHP ini. Dia tidak peduli apapun nama file yang ada di dalam ini, dia tidak peduli gitu. Yang penting dia tampilkan yang index dulu. Nah, misalnya gini. Sebagai contoh, saya buat sebuah file baru dengan namanya php titik php ini ya. Di save. Save. Nah, sudah ya. Berarti sekarang file yang ada pada folder pertemuan 1 itu ada dua, yaitu ada index php dan juga ada php. Coba kita lihat. Harusnya kan ada dua nih, harusnya kan ditampilkan keduanya ya. Tapi enggak, karena ada nama file yang namanya index, dia tidak mempedulikan semua file yang lain gitu. Dia hanya menampilkan yang index ini aja. Yang ini saja ditampilkan gitu ya. Coba kita buka. Nah, benar gitu. Benar. Yang file PHP-nya ini akan ada nama file PHP nih, php itu tidak tampilkan. Karena dia mengutamakan yang index gitu ya. Ingat ya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan yang title ini itu sebagai judul gitu ya. Sebagai judul dari halaman web. Benar nggak nih? Judulnya ini, belajar PHP dasar. Benar ya ini ya? Nah, jadi ini yang namanya title yang di atas ini, kawan-kawan. Ini namanya title.
Selanjutnya, perlu kawan-kawan ingat, kalau misalkan nanti kawan-kawan ingin membuat sebuah apa ya, sebuah website, itu kita pasti menggunakan HTML ya, HTML sebagai isi dari websitenya. Ingat nih, semua apapun yang dibuat untuk websitenya itu harus dibuat di dalam body ini, di dalam body. Ingat ya, di dalam body, jangan sampai salah. Jangan sampai dibuat di atas body, jangan sampai dibuat di bawah body, jangan gitu. Itu buatnya di dalam body, ingat. Ingat ya, paham ya? Semoga aja paham sih. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita bicara tentang sintak PHP gitu ya. Ada sintak pembuka dan sintak penutup. Sekarang silakan teman-teman ketik di dalam body yang dapat HTML, ketik PHP, habis itu diklik tab. Nah, dia itu mesti membuatkan. Ini berarti kita menggabungkan antara HTML dengan PHP gitu ya. Ingat, jadi HTML sama PHP itu bisa digabungkan selama keduanya tidak tercampur. Ingat ya, selama keduanya tidak tercampur. Gitu. Itu aja sih pemahaman yang dasarnya, bisa digabungkan tapi tidak boleh tercampur. Oke? Nah, sekarang kita kan sudah berhasil nih membuat sintak PHP. Selanjutnya, kita akan belajar menggunakan yang namanya sintak komen atau komen PHP. Apakah itu komen PHP? Coba kita baca di sini. Sabar ya. Komen PHP mana nih? Nah, PHP komen. Jadi, komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dijalankan sebagai bagian dari program. Ingat, dia tidak dijalankan sebagian bagian dari program gitu. Dia tidak dihitung sebagai program. Tentunya satu-satunya tujuan adalah untuk dibaca oleh seseorang yang melihat kode. Selanjutnya, nah kita langsung praktek aja deh gini misalnya. Ini kan kalau misalkan saya buat gini. Ini adalah PHP. Coba gini. Ini kan belum saya buatkan sintak Ini kan belum kita buat sintak komennya ya. Komen PHP-nya belum kita buat, berarti ini dibaca. Ini akan dibaca sebagai sebuah program atau coding dari PHP. Kira-kira gimana? Jalan nggak? Dia bakalan error ya. Coba kita lihat. Tinggal di refresh saja. Nah, error. Kenapa bisa error? Karena dia tuh tidak jelas gitu. Ini apaan gitu. Yang ini adalah PHP, ini apaan gitu ya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Jadi yang PHP ini dia sangat sensitif ya, baik itu dengan huruf kecil, huruf besar, dia sangat sensitif gitu. Jadi kawan-kawan jangan sampai salah. Oke. Jadi agar program kita tidak error saat membuat teks seperti ini, kita perlu memberi komen. Kita komen dulu supaya yang tagnya ini tidak dibaca sebagai program. Ingat ya. Caranya, bagaimana caranya? Yaitu dengan diblok aja yang tag yang ingin dikomen. Setelah itu diklik kontrol garis miring. Nah, gini. Itu caranya gini ya. Dibuat sinilah. Caranya yaitu gini deh. Yaitu caranya CTRL plus mana nih hilang plus garis miring. Tuh di samping bah. Gini aja deh, coba di bawah aja. Gini caranya dengan mengklik CTRL plus garis miring. Nah, ini kan kalau kita menggunakan dengan cara cepat ya, yaitu dengan mengklik CTRL dan juga garis miring gitu ya. Gini. Nah, gini kan caranya.
Ada nih caranya. Ada lagi cara yang selanjutnya. Kalau misalkan kawan-kawan ingin membuat komen satu baris, yaitu kita bisa menggunakan garis miring dua kayak gini. Kayak yang sudah saya lakukan. Ingat, yang garis miring dua ini hanya bisa digunakan untuk satu baris kode aja gitu. Untuk mengkomen satu baris kode. Ingat, ini kan buat satu baris nih. Kalau misalkan untuk banyak gimana Bang? Ada caranya. Yaitu dengan mengetik garis miring, habis itu bintang. Setelah itu diikuti dengan bintang dan diakhiri dengan garis miring lagi kayak gini. Jadi dia tuh bisa dipakai untuk banyak baris. Misalnya gini ya. Ini kan satu baris nih. Satu baris gitu ya. Nah, ini bisa dipakai banyak baris. Ada lagi cara mudahnya kan kawan. Ada lagi cara mudahnya nih. Ingat ya. Cara mudahnya tinggal di blok coding atau teks yang ingin dijadikan komentar, yaitu setelah itu di klik Ctrl plus garis miring gitu kayak gini, kayak yang sudah ini ya. Kayak ini caranya, yang Ctrl plus garis miring gitu. Nah, coba nih, benar nggak? Benar, coba ya. Nah, gini, dia akan buatkan langsung gitu, kita tidak perlu capek-capek, kita perlu ribet-ribet membuatkan atau mengetikkan yang seperti saya contohkan tadi, itu nggak perlu. Nah, ini ya. Ini adalah PHP. Ini kita kasih judulnya deh, biar nanti bisa tahu ya. Ini adalah sintaks, gini aja. PHP comment. Oke, gini ya. Dah. Ini adalah PHP comment. Sampai sini paham ya? Semoga aja paham deh. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar apa lagi ya? Bentar. Setelah komen PHP, kita belajar tentang variabel. Nah, variabel. Bagi kawan-kawan yang sudah pernah belajar tentang misalkan kayak Python dasar gitu ya, atau pernah belajar C++ misalnya, atau bahasa C, itu pasti tidak asing lagi dengan namanya variabel. Jadi variabel itu apa? Jadi variabel itu adalah sebuah elemen PHP yang digunakan untuk menyimpan satu data atau nilai. Ini bikin bawah aja ya. Ini adalah bagian dari variabel. Nah, ingat, jadi variabel itu adalah sebuah elemen PHP yang digunakan untuk menyimpan satu data atau nilai, atau menampung satu data dan nilai gitu ya. Ingat nih, jadi pada membuat variabel ini ada ketentuan juga kan kawan. Nggak boleh sembarangan gitu ya. Buat sini aja deh. Ketentuan dalam membuat variabel. Sudahlah. Variabel gini ya. Ini ketentuannya, coba kita baca. Yang pertama, 1. Setiap awalan dari variabel harus diawali dengan tanda $. Nah, $. Ini kalau di PHP atau di pemrograman itu namanya string ya. Ini namanya string yang $, ya ini. Ini namanya string, berarti harus diawali dengan string gitu. Contohnya gini. Contohnya string nama misalnya. Nah, ini kan string nama, berarti ini kita sebutnya dengan variabel nama. Ingat, dia tuh harus diawali dengan tanda $, atau string dan diikuti dengan nama dan diikuti dengan nama variabel yang teman-teman butuhkan gitu. Gini ya. Gini, ini contoh variabelnya. Yang kedua ada juga ketentuannya nih. Ketentuan kedua. Sebenarnya yang untuk variabel ini hampir sama ya.
bukan hampir sama, itu ya hampir sama deh. Hampir sama dengan cara untuk membuat sebuah file PHP yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Pada variabel tidak boleh diawali dengan angka. Contohnya gini. Tadi kan kita buat nih string dulu, kita $, habis itu diikuti dengan satu nama misalnya. Ini tidak boleh. Sangat-sangat tidak boleh gitu ya. Ini tidak boleh. Jangan sampai dibuat kayak gini. Kalau misalkan dibuat ini, dia bakalan error. Sumpah. Silakan coba. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ketiga nih. Ketiga, pada variabel tidak boleh mengandung spasi. Nah, tidak boleh mengandung spasi nih. Ingat, jangan sampai kasih spasi. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ngasih spasi, programnya akan membaca itu teks kok apa sih, bisa dikatakan kayak kata yang berbeda gitu deh. Misalnya gini, ini kan diberi spasi nih, misal nama saya. Nah, ini kan diberi spasi nih antara nama dengan saya. Ini salah. Ini sangat-sangat salah, sangat-sangat tidak boleh. Kalau misalkan ini dibuat, dia bakalan error, sumpah. Jadi jangan dikasih jangan dikasih ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ketentuannya apalagi ya? Nah, gini, pada variabel boleh mengandung angka. Nah, gimana nih gitu ya? Tadi katanya tidak boleh diawali dengan angka, tapi sekarang kok boleh mengandung angka? Itu beda. Kalau diawali dengan angka, berarti angkanya berada di awal, berada di awal nama variabel. Sedangkan mengandung angka itu berarti yang namanya bisa ditaruh di belakang variabel gitu ya. Pokoknya yang angka ini tidak boleh di awal gitu. Contohnya gini, nama satu ini boleh. Ini dibolehkan sama PHP gitu. Ini boleh. Boleh ya. Ini benar, gini aja deh. Benar, biar tahu ini salah. Salah apa nih? Ini salah, habis itu ini juga salah. Salah. Kalau ini benar. Benar ya. Oke, kita lanjut. Ini apa ya? Yang kelima. Kelima nih. Kalau ingin memberi spasi, maka spasinya diganti dengan garis bawah atau apa namanya? Lupa pula. Apa namanya sih? Wah, kita bilang garis bawah aja lah, lupa bengek. Ini gini aja contohnya. Misalkan tadi kan ada nama variabel dengan nama saya gitu ya. Nama saya. Nah, kita ingin mengasih spasi nih. Kita ingin mengasih jarak antara nama dengan saya. Caranya dengan mengganti garis bawah. Underscore anjay, lupa. Underscore ya, kita ganti dengan underscore gini nama saya. Nah, ini boleh. Ini boleh gitu ya. Ini benar. Oh iya, mungkin ada yang bertanya nih. Ya, variabel ini boleh terserah nggak gitu ya? Boleh, tergantung keperluan dari kawan-kawan gitu ya. Tergantung keperluan dari kawan-kawan. Oke, coba kita lihat nih. Di sini kita buat kayak gini deh. Sebuah variabel dengan kita ke bawah aja lah. Ntar ya. Ini kita gini deh. Nah, ini kan tadi ketentuannya yang variabel itu harus diawali dengan $, atau string gitu ya. Ini string nama. String nama berarti ini variabel nama gitu ya. Ini variabel namanya, jangan sampai salah. Ini variabel nama. Diikuti dengan sama dengan. Habis itu baru nih data yang ingin kita isi itu apa. Nah, ini datanya saya ingin buat nama saya sendiri, yaitu Rian Firmansyah.
kayak gini. Habis itu ditutup dengan titik koma. Nah, ingat juga nih kawan-kawan. Jadi pada bahasa pemrograman PHP itu ketentuan yang selanjutnya itu setiap codingannya itu harus ditutup dengan titik koma. Jadi titik koma itu ibaratkan sebagai pembatas gitu ya. Ini kan bagian variabel nama nih. Jadi dia dibatasi gitu. Dibatasi yang kalau ini tuh memang miliknya variabel nama gitu. Gitu ya. Coba kita nggak kasih apa deh. Nggak kasih titik koma. Ini saya buat variabel BP. Variabel BP ini dikasih kutip 2. BP itu 811.000.30. Nah, ini berarti kita nggak kasih apa ya, nggak kasih pembatas antara variabel nama dengan BP. Ini kita nggak kasih. Coba kita simpan Ctrl S. Nah, gini, kita lihat hasilnya di localhost PHP dasar gitu ya, di pt-1. Coba kita refresh deh. Kita refresh. Salah. Benar ya, salah. Kenapa? Karena yang programnya itu membaca antara variabel nama dengan BP itu sama gitu. Dia itu satu bagian gitu ya. Dia itu satu bagian. Coba misalkan kita kasih pembatas dari titik koma sama titik koma. Kira-kira error nggak? Nggak error. Gitu ya. Oh iya, satu lagi nih. Kalau misalkan nanti ada yang error pada program kawan-kawan itu jangan panik dulu. Itu pada PHP atau program lainnya. Pada saat kita ingin melihat output atau hasil dari coding atau program kita itu, kadang ada yang error tuh gitu ya. Jangan panik dulu, serius, jangan panik dulu. Santai aja. Ini kan ada nih, ada yang disebutnya error di folder exam, folder ratedok, folder PHP dasar, folder pt-1, file index PHP, online 27. Nah, kawan-kawan fokus ke ini aja, yang kayak online ini. Jadi online ini dia menunjukkan di mana letak errornya gitu ya. Ini kan errornya berarti yang di 27. Yang di sini errornya. Sebenarnya keduanya sih, keduanya. Jadi karena dia digabungkan antara variabel nama dengan variabel BP itu, maka dibaca yang variabel BP itu error gitu. Jadi jangan panik gitu ya. Coba kita tutup lagi. Jangan lupa titik komanya. Oke, kita tes. Kita lihat hasilnya. Ini nggak error ya. Oh ya, Bang, gimana caranya sih gitu? Kalau misalkan saya ingin melihat bukan lihat hasil. Kalau misalkan saya ingin menampilkan nama saya dan juga dan BP gitu ya. Itu jadi pada bahasa pemrograman PHP itu ada sebuah sintak atau sebuah elemen PHP yaitu untuk menampilkan sesuatu teks atau apalah gitu ya. Yaitu namanya echo. Dia ada banyak sih, nanti kita pelajarin yang khusus. Sekarang fokus aja ke sini dulu. Gini deh. Di ketik echo gini kan. Habis itu dipanggil nih nama variabel ini. Nama variabel yang ingin kawan-kawan tampilkan gitu. Ingat ya, nama variabelnya jangan sampai salah. Ini kadang-kadang ada yang salah gitu ya. Di variabelnya dibikin Udin tapi dipanggil sini botak ya, nggak bisa. Nggak kenal dia bengnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Dia harus sama. Berarti ini kita memanggil yang mana nih? Kita memanggil ini yang variabel nama itu ya. Coba kita lihat, disimpan dulu, Ctrl S, di hasilnya. Nah, benar. Ditampilkan ya. Selanjutnya kalau Bang, saya juga ingin menampilkan ini nih, yang variabel BP gitu ya. Bisa dibuat echo. Habis itu diikuti dengan variabel BP gini. Jangan lupa, dia itu harus ditutup dengan titik koma ya, biar tidak error. Coba kita refresh lagi deh. Nah, kok digabung gitu ya? Kok digabung, jangan panik. Jadi kenapa digabung? Jadi program PHP itu kalau misalkan ada kita menampilkan sesuatu teks atau apalah gitu ya, dia akan menggabungkan, dia akan membuat dia membuat satu baris gitu ya.
Dia membuatkan satu baris saja gitu. Padahal kita kan membuatnya ada apa ya? Dia tuh atas bawah, ya nama atas bawah. Jadi dia tuh kan ya atas bawah deh. Yang variabel nama kan di atas nih, yang variabel BP ada di bawah gitu ya. Nah, jadi pada outputnya, pada program PHP itu dia akan menampilkan gini, sebaris saja gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kita menggunakan sebuah elemen PHP, sebuah atribut PHP, yaitu yang namanya ini, BR, kayak gini ya. BR ini fungsinya buat apa? Jadi BR itu fungsinya untuk membuka sebuah baris baru gitu. Jadi nanti yang BP-nya ini akan turun ke bawah. Yang nomor BP ini akan turun ke bawah karena perintah dari BR. Oh ya, ini kok dikasih titik, Bang? Jadi titik itu fungsinya pada pemrograman PHP itu menggabungkan antara satu teks atau suatu apalah gitu. Pokoknya digabungkan antara variabel nama dengan BP dengan BR. Oh ya, ini kok dikasih tanda kutip 2, Bang. Jadi BR ini kan sebuah elemen PHP ya, elemen PHP untuk membuat baris baru. Jadi kalau misal, nah gini ya. Jadi apapun yang berada di dalam tanda kutip 2 ini, maka dia akan berada, tipe datanya itu kan string gitu. Ingat. Jadi begini cara untuk membuat BR pada program PHP. Pada bahasa pemrograman PHP gitu. Coba kita tes. Di save dulu. Habis itu di refresh. Nah, benar ya, dia akan turun. Benar. Kira-kira yang variabel udah apa gak? Udah paham nggak? Semoga aja paham sih ya. Soalnya waktu kita ada berapa nih? Wih, udah tengah jam, Bah. Oke, kita cut sampai sini aja dulu. Semoga paham kan kawan ya. Semoga paham. Nanti kita akan lanjut tentang ini. Ini kan kita sudah belajar tentang apa nih? Tentang variabel gitu ya. Variabel ini ada banyak. Ada variabel yang untuk apa ya? Yang untuk lokal, ada juga yang untuk global gitu. Kayak gini. Nah, ini kan contoh sederhananya gitu ya. Contoh sederhananya ada variabel PHP. Variabel output kayak gini. Contohnya tadi yang sudah kita coba ya. Oke, mungkin hanya sampai sini saja penjelasan yang dapat saya berikan pada saat sekarang ini. Yaitu tadi kita sudah membahas tentang komen PHP atau sintak komen dan juga tentang variabel dan juga ketentuannya gitu ya. Ketentuannya. Oke, diikuti ya kawan-kawan. Diikuti, jangan sampai malas-malasan karena belajar program itu sangat-sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Kalau misalkan kawan-kawan paham gitu ya, dan mengerti bagaimana caranya mengatasi program, kawan-kawan akan menjadi seseorang yang kritis gitu. Kritis masuk di sini bukan masuk rumah sakit ya. Jadi kritisnya itu kawan-kawan akan menjadi seseorang yang berpikir gitu, berpikir, yang pemikir lah, orang yang pemikir gitu. Karena pada program ini kadang kita dikasih sebuah kasus gitu, misalkan ada pada toko A yang pengolahan datanya itu masih berantakan gitu. Nah, kita sebagai seorang programmer harus bisa memecahkan masalah itu. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi pada toko A ini? Berarti kita membuatkan sebuah sistem pengolahan data itu ya, kita gunakan database, kita apa saja yang diinputkan, bagaimana prosesnya, apa saja codingannya, apa saja outputnya gitu. Itu harus dipikirkan. Itu makanya kita kalau misalkan kawan paham yang bagaimana cara mengatasi program itu, kawan akan menjadi seorang yang pemikir. Dan juga satu lagi, kalau misalkan ada error jangan panik gitu. Jangan panik dulu. Biasanya saya juga sih kalau misalkan masih belajar kemarin itu kadang sering error tuh. Wih, bangke gue error. Wih, anjir. Gue bisa error gitu ya. Gue bisa error gitu. Jangan panik dulu, dibaca dulu di mana errornya. Itu kan ada ditunjukkan line berapanya gitu ya. Dibaca habis itu dipahami, dibaca lagi codingnya kira-kira di mana error gitu. Oke, sekian saja saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.